Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini kita masih berada di pembelajaran tema 1. Tapi kita akan memasuki subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau yang biasa kita sebut dengan tanaman. Nah, anak-anak, karena kita akan mempelajari ilmu baru, mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, simak ya video ini sampai selesai. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan juga adalah merupakan salah satu jenis-jenis dari makhluk hidup yang Allah ciptakan dan Allah turunkan di muka bumi ini. Nah, anak-anak, ciri-ciri yang mudah kita kenali pada tumbuhan adalah warna hijau yang ada pada bagian tubuhnya. Jadi, jika kalian melihat sekeliling kalian, lingkungan kalian, ada benda yang berwarna hijau, entah itu daunnya, batangnya, atau pucuknya. Nah, itu bisa dipastikan itu adalah sebuah tumbuhan. Nah, tahukah kalian bahwa tercatat ada 350.000 lebih spesies tumbuhan. Jadi tumbuhan itu sangat banyak jenis-jenisnya. Nah, sampai ada ini masih tercatat ada 350.000. Nah, dari 350.000 ini ada 258.000 jenis tumbuhan yang berbunga. Nah, banyak sekali ya anak-anak ya. Dan ada 18.000 jenis tumbuhan yang lumut. Nah, untuk lumut saja jenis itu sangat banyak. Wah, Masya Allah ya, Allah menciptakannya sangat banyak sekali. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara alami atau perkembangbiakan yang memang dia tumbuh dengan sendirinya, berkembang biak dengan sendirinya tanpa dibantu. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan secara buatan atau dibantu oleh manusia. Nah, kita lihat apa saja perkembangbiakan secara alami. Ada dengan cara tunas, contohnya ada pohon pisang, bambu, dengan cara biji, dengan cara spora, dengan cara umbi, dengan cara geragih, dan dengan cara rimpang. Jika berkembang biak secara buatan atau bantuan manusia, itu ada 5. Contohnya cangkok, stek batang, okulasi atau menempel, kemudian dengan cara menyambung dan dengan cara merunduk. Nah, ini kalian bisa lihat gambar-gambarnya. Yang berkembang biak dengan cara umbi itu ada wortel, bawang, singkong, kentang. Nah, pokoknya yang ada ubi-ubinya yang di bawah tanah, nah itu berkembang biaknya secara umbi. Kemudian dengan cara tunas, contohnya cocor bebek, pisang, bambu, itu dengan cara tunas. Tunasnya adalah, nih kalian lihat nih di bawah pohon pisang ini ada yang tumbuh, nah itu disebut tunas ya. Ya, dengan cara biji, nah ini biji, ketika biji jatuh ke tanah maka dia bisa tumbuh. Kemudian dengan cara spora, spora ini terjadi pada tumbuhan pakis. Nah, kemudian geragih ini adalah cara berkembang biak dengan batang yang hinggap di tanah, itu bisa tumbuh akar. Jadi ketika tumbuh akar dia tumbuh lagi. Geragih ini hampir mirip dengan cara umbian seperti itu. Kemudian dengan cara rimpang ini umbi yang mengeluarkan tunas. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, jika tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bantuan manusia, ini ada contohnya cangkok. Cangkok ini dengan cara menyambung mengupas kulitnya sedikit gitu kan, kemudian memberi tanah dan dibungkus. Akhirnya nanti itu tumbuh akar di tanah ini, barulah ditanam ke tanah. Kemudian dengan cara okulasi atau menempel. Jadi sedikit kulit pohon itu dikupas, kemudian disambung dengan tanaman yang kita inginkan, kemudian diikat. Nah, nanti dia akan bertumbuh dengan misalnya pohon duri, pohon bunga
kertas itu disambung yang warnanya merah misalnya kan, kemudian disambung dengan yang warna putih. Jadi satu pohon itu ada 2 warna. Kemudian dengan cara sambung juga ini dipotong dulu sedikit, kemudian ditempel dan diikat. Dan ada dengan cara stek batang. Stek batang ini batangnya yang dipotong kemudian ditanam ke tanah. Nah, ini juga bisa terjadi pada pohon ubi. Seperti itu ya anak-anaknya. Kemudian yang terakhir itu ada dengan cara merunduk. Jadi dahannya atau batangnya itu ditekan ke tanah, kemudian ditimpa dengan tanah. Nanti akan tumbuh akar dari dahan itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Jadi secara umum tumbuhan itu terdiri dari akar. Akar ini fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Kemudian batang. Jadi batang ini yang berfungsi untuk menyalurkan air yang diserap tadi ke arah daun. Nah, daun berwarna hijau, rata-rata ya daun itu berwarna hijau. Nah, di daun ini nanti akan terjadi proses fotosintesis. Kemudian ada bunga dan ada buah, dan di dalam buah itu ada biji. Oke, seperti ini ya bagian bagian tumbuhan. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, ternyata Allah ciptakan tumbuhan itu sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Yang pertama itu sebagai sumber makanan. Kalian pasti tahu kan, kalian makan beras. Nah, beras itu dari tumbuhan padi. Kalian makan buah, itu dari tumbuhan. Kalian makan sayur, itu juga dari tumbuhan. Mau makan apa lagi? Rata-rata makanan kita itu berasal dari tumbuhan. Nah, ada juga memang makanan kita itu berasal dari hewan. Contohnya lauk pauk, daging, ikan, dan lain-lain. Oke, jadi yang pertama itu adalah sumber makanan ya. Kita itu tidak bisa hidup emang tanpa ada makanan. Bahkan untuk makanan pokok seperti nasi, beras, gandum, sagu itu juga berasal dari tumbuhan. Masya Allah ya, jika tidak ada tumbuhan maka manusia juga tidak bisa hidup. Nah, kemudian yang kedua sebagai obat-obatan. Jadi tanaman itu bisa berfungsi sebagai tanaman obat-obatan. Misalnya daun jambu biji itu bisa menghilangkan sakit diare, atau daun sirih itu bisa mengobati luka-luka, dan banyak contoh yang lain. Yang ketiga sebagai bahan baku bangunan. Jadi kalau ada pohon-pohon yang besar itu bisa dijadikan sebagai bahan baku bangunan. Jadi rumah kalian atau kalian mungkin melihat bangunan yang bahan dasarnya itu kayu. Nah, itu berasal dari tumbuhan. Kemudian yang keempat, penghasil gas oksigen atau penyedia udara bersih. Nah, ini paling penting juga anak-anak. Ternyata tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Jadi udara yang kita hirup itu asalnya itu dari tumbuhan ya. Masya Allah kan, Allah ciptakan tumbuhan di lingkungan kita ternyata berguna untuk menghasilkan oksigen. Dan jika banyak pohon-pohon, nah itu akan bisa menghasilkan udara yang bersih. Masya Allah ya. Dan yang kelima, mencegah bencana banjir dan tanah longsor. Nah, ini jika di daerah pegunungan, nah pohon-pohon besar, tumbuhan-tumbuhan yang besar itu punya akar yang kuat. Nah, itu akan mencegah terjadinya tanah longsor. Kemudian kita akan belajar tentang daun. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tumbuhan memiliki bagian yang paling utama yaitu daun. Bukan yang paling utama ya anak-anaknya, maksudnya bagian tumbuhan yang penting juga yaitu daun. Daun itu terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Nah, anak-anak, daun banyak jenisnya. Berdasarkan bentuk tulang daun, ada daun yang menyirip, daun menjari, daun sejajar, daun melengkung. Berdasarkan jumlah helaian daun, jumlah helainya ada daun tunggal dan ada daun majemuk. Nah, manfaat daun apa? Jadi, pertama, daun itu untuk tumbuhan sebagai tempat fotosintesis makanan. Jadi, tumbuhan tanaman itu bisa tumbuh besar
karena dia juga makan, tapi makannya tidak seperti manusia ya, atau tidak seperti hewan. Jadi tumbuhan itu atau makanan itu atau tanaman makannya dengan cara fotosintesis. Nanti Ustazah jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, daun ini bermanfaat untuk penguapan air. Jadi air-air yang ada dalam kandungan pohon itu diuapkan oleh daun. Kemudian yang ketiga, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anak, kalian tahu kan, kalian menghirup oksigen dan kalian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ternyata karbon dioksida yang kita keluarkan itu diserap oleh tanaman, diserap oleh daun. Jadi kayak manusia dan tanaman itu pernapasannya terbalik ya anak-anak ya. Kalau kita manusia menghirup oksigen, menghembuskan karbon dioksida. Tapi kalau tanaman menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, Masya Allah, kenapa Allah menciptakannya seperti itu? Pasti ada sesuatu yang harus kita syukuri. Kemudian yang keempat, bagi manusia, daun ini sebagai bahan makanan yang sehat. Jadi pada beberapa tanaman yang memiliki daun yang memiliki kandungan vitamin, mineral yang bagus bagi tubuh kita. Tapi tidak semua daun yang bisa kita makan, hanya beberapa daun saja ya anak-anak ya. Baik, nah ini gambar bagian daun, ada pelepah daun, kalian bisa lihat gambarnya, pelepah daun, tangkai daun itu yang menjurus sampai ke ujung daun ya, kemudian helai daun itu yang hijau-hijaunya. Kemudian jenis-jenis daun berdasarkan tulang. Ini daun yang seperti umum, daun menyirip, daun menjari. Kalau daun menyirip ini kita bisa sering lihat di pohon-pohon ya. Kalau daun menjari ini ada pada tanaman daun ubi. Kemudian daun sejajar, daun sejajar ini dia lurus saja. Ini daun bambu. Bisa juga kalian melihat di ilalang. Tahu kan kalian lalang kan? Nah, itu adalah daun sejajar. Kemudian daun melengkung. Daun melengkung ini contohnya di tanaman daun keladi. Ini punya permukaan yang sangat lebar. Nah, kemudian jenis daun berdasarkan jumlah. Jadi ada daun tunggal. Jumlahnya cuma satu helaian. Ada di daun mangga, daun rambutan, daun nangka. Nah, itu daun tunggal. Kemudian ada daun majemuk. Ini ada di daun putri malu. Jadi dalam tangkai daun itu terdapat banyak daun. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Nah, anak-anak, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa fotosintesis itu terjadi pada daun. Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan. Jadi, tumbuhan juga memerlukan makanan. Nah, apa makanan tumbuhan? Jadi tumbuhan itu untuk melakukan proses fotosintesis membutuhkan air yang pertama. Air diserap dari tanah. Nah, kemudian yang kedua gas karbon dioksida. Dan yang ketiga itu yang paling penting sinar matahari. Makanya tumbuhan yang tidak mendapatkan sinar matahari itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini gambar proses fotosintesis. Ya, air diserap oleh akar, kemudian karbon dioksida diserap oleh daun. Nah, fotosintesisnya di daun. Jadi bakar makanannya itu di daun ini. Nah, ketika fotosintesis sudah dilakukan, nah makanannya itu disebar ke seluruh bagian tubuh, ke batang, ke bunga, ke buah, kemudian mengeluarkan gas oksigen. Oksigennya bisa dihirup manusia ya. Jadi dari daun ini makanannya diserap ke seluruh tubuh tanaman. Jadi makanya seperti yang kita pelajari di subtema 1, ternyata tumbuhan juga bergerak ya. Tumbuhan itu bergeraknya dengan cara misalnya akar, dia bergerak makin bertambah panjang di dalam tanah, atau bunga matahari yang bergerak karena rangsangan mencari sinar matahari.
Itu ya anak-anak ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Nah anak-anak, mari kita bersyukur pada Allah dengan cara merawat tanaman. Jadi kita tidak usah bersikap ceroboh pada tanaman. Misalnya kalian punya tanaman di rumah, kalian tidak merawatnya, kemudian kalian metik-metik bunga tapi tidak setelah itu dibuang lagi, kan kasihan ya tanamannya, kemudian atau tanamannya diinjak-injak. Karena Allah sudah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 7-8 yang berbunyi artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi ini berbagai macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang baik. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi anak-anak, tadi udah Ustazah jelaskan ya bahwa ternyata tanaman itu atau tumbuhan itu sangat banyak manfaatnya untuk manusia. Maka dari itu kita tuh harus bersyukur. Dan ketika Allah sudah menciptakan tanaman yang memiliki banyak manfaat pada kita, maka kita harus bertambah keimanan kita. Harus lebih rajin sholat lagi, harus rajin membantu ibu, harus berbuat baik pada orang tua, kan? Jazakumullah khairan katsir pada anak-anak Ustazah yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Nah anak-anak, mudah-mudahan ilmu yang Ustazah sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Ustazah tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.